Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan Bapak Ahmad, yang saya hormati Bapak Ketua Pemerintah Pelajaran, saya hormati Bapak Kepala Sekolah Tiga, tokoh masyarakat, Bapak RT, selanjutnya orang tua kami, Bapak dan Ibu, orang tua ibu. Pertama-tama telah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, makan waktu sehingga kita bisa sama-sama hadir di pemerintahan dan salam sama. Selanjutnya selawat dan salam tanpa lupa kita hadirkan kepada junjungan yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan sahabatnya di dalam zaman nanti. Bapak Ibu dan anak-anak kami yang saya hormati, pertama di sini agak sedikit menunjukkan apa yang disampaikan oleh adik kita tentang kepala desa. Amin, amin. Sebetulnya kalau kepala desa itu adalah seorang yang terpilih dalam sebuah pemilu. Seorang yang terpilih dalam pemilu dalam suatu desa. Tetapi ada sedikit lagi tentang kepala desa. Di sini juga saya sampaikan beberapa tahun yang lalu sesepuh kita, orang tua kita telah berkomitmen untuk kita bisa mendirikan desa mandiri, desa yang lepas dari desa induk. Jadi kalau kita menjadi desa sendiri, insya Allah segala pembangunan akan bisa kita kelola. Dana yang pun bisa kita kelola sendiri, jadi kita bisa menentukan kemana arahnya bisa kita nanti. Tetapi untuk menjadi sebuah desa itu ternyata tidaklah semudah yang kita bayangkan. Ya, butuh tenaga, butuh pikiran, dan yang tak bisa terlupakan butuh biaya yang cukup besar. Dan setelah administrasi mungkin selesai, tidak juga bisa diadakan pemilihan yang namanya kepala desa, tetapi harus ada yang namanya PJ atau masih pejabat sementara. Dan untuk PJ itu diambil dari ASN, yang diambil dari ASN, yang bukan pilihan dari masyarakat. Karena ASN ini telah dibiayai oleh pemerintah, jadi desa tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan dana untuk mengganti dari itu. Jadi sementara di sini, insya Allah, dan nanti insya Allah itu akan, karena di desa kita ada yang tenaga ASN, itulah kesepakatan dari tokoh-tokoh dan aparat tersebut untuk memberdayakan ASN yang ada di daerah kita. Jadi kelebihan saya ini itu, yang lainnya mungkin karena status saya sebagai ASN. Tapi kalau mungkin masalah ilmu atau pemerintahan itu, bapak tokoh masyarakatnya lebih paham dengan itu. Tapi karena itu tugas saya dan itu pula yang diminta oleh bapak-bapak dan sahabat-sahabat, insya Allah dengan dukungan dari bapak-bapak dan ibu-ibu kita jalankan amanah itu menjelang menjadi desa definitif. Sementara kan masih desa persiapan. Tapi kalau situasinya masih seperti ini, ya saya pribadi meminta janganlah dong. Masih kami rawan karena kami memiliki tugas yang lebih penting juga di sekolahnya lebih penting. Jadi kalau kita mungkin di sana mungkin waktu kami lebih banyak yang tersita di sana. Sementara ini mungkin Bapak Bupati, Bapak Gubernur juga sedang pusing mengisi memberikan keadaan wilayah daerah kita
Insya Allah mudah-mudahan menjelang daerah kita aman, mungkin akan melanjutkan. Tapi kalau belum jalan. Selanjutnya tentang pelepasan atau tasyakuran dan pelepasan sampai kita. Terlebih dahulu saya sampaikan kepada anak-anak yang akan meninggalkan MDA ini, saya ucapkan selamat ya, selamat telah menyelesaikan tahapan pertama ya anak-anak ya. Ini tahapan pertama dalam mempelajari ilmu agama. Jadi kemudian juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu tenaga pengajar di MDA ini, karena dengan ilmu yang Bapak Ibu berikan menjadi modal, menjadi harta yang sangat berharga untuk kehidupan anak-anak didik kita. Selanjutnya juga kepada anak kami, dengan adanya acara pelepasan ini bukan berarti selesai pendidikan kita ya, bukan berarti selesai pendidikan kita, tetapi ini adalah langkah awal untuk menuju pendidikan yang lebih tinggi lagi, terutama dalam bidang atau dalam hal pendidikan agama Islam. Jadi insya Allah seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Rusdi tadi, dengan adanya modal di MDA ini kita siap menempuh pendidikan yang lebih tinggi di tingkat MTS. Jadi modal kita dalam bidang agama insya Allah ya, insya Allah sudah bisa menjadikan dasar untuk pendidikan mereka saat ini. Mungkin itulah sekelumit atau sedikit yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.